Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah materi kedua kita begitu ya, yang saya akan sampaikan pada teman-teman. Kemarin teman-teman sudah mengumpulkan tugas membuat mind map ya, dan salah satu yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang sistematikanya begitu. Kemarin teman-teman ada yang menuliskan sistematikanya itu memang masih umum begitu ya, umum penulisan karirnya, bahkan ada yang mungkin menuliskannya itu sistematika skripsi, tesis seperti itu kan. Nah, di sini hari ini kita akan melihat bagaimana sih sistematika penulisan makalah gitu ya. Dan ini nanti akan saya berikan template-nya sekalian. Jadi teman-teman bisa mengacu pada template itu begitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman kuliah untuk semester 2, 3, dan seterusnya, teman-teman bisa pakai template ini begitu. Jadi biar semuanya seragam, biar semuanya rapi begitu ya. Oke, langsung saja ini kita lihat template makalahnya. Oke, ini. Oke, sudah terlihat. Nah, ini jadi untuk template makalah nanti yang pertama adalah halaman sampul atau halaman judul begitu ya. Halaman judul ini terdiri seperti ini, nanti sudah ada template-nya, teman-teman tinggal mengadaptasi gitu. Di sini ada halaman judul. Nah, halaman judul ini untuk di fakultas kita begitu ya. Ini untuk penulisan judul itu hanya huruf kapitalnya hanya di depan begitu. Jadi tidak semuanya di kapital, kemudian fontnya sama saja 12, tidak lebih besar. Kemudian di bawah judul ada ini logo. Kemudian nah seperti ini nama, NIM. Kemudian di bawah ada nama instansi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malam. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya ada kata pengantar. Nah, kata pengantar teman-teman bisa baca nanti di sini. Kata pengantar ini mencakup apa sih, begitu ya. Jadi, kata pengantar itu nanti adalah dia membahas isi makalahnya secara menyeluruh sebenarnya, tapi hanya gambaran-gambaran umumnya saja, gitu. Jadi, sehingga ketika orang membaca makalah itu ketika melihat kata pengantarnya mereka udah tahu, oh nanti pembahasan makalah ini seperti ini loh begitu. Cuman seperti abstrak begitu ya. Jadi seperti abstrak tapi itu nanti dituangkan sedikit dalam kata pengantar. Kemudian nanti ada juga ucapan-ucapan terima kasih gitu. Nah, kalau kata pengantar itu biasanya diawali dengan ini seperti ini. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyelesaian makalah. Bebas nanti teman-teman mau siapa yang disebutkan gitu ya, bisa dosennya, bisa partner kerjanya seperti itu, asal jangan pacarnya. Oke, kemudian nah ini dalam kata pengantar penulis juga dapat menjabarkan pihak-pihak yang menjadi mentor. Nah, siapa yang mentor kalian, siapa yang membimbing kalian dalam pembuatan makalah ini. Biasanya kan kalau bikin makalah mungkin apalagi yang mahasiswa baru ya, mungkin masih kesulitan seperti itu kan. Mungkin saja ada dari teman-teman itu yang minta tolong bantuan kakak kelasnya gitu untuk mengajari teman-teman membuat makalah, bahan kajiannya seperti apa. Nah, itu bisa kalian kalian cantumkan di sini. Kemudian di akhir kata pengantar penulis juga diperbolehkan menuliskan harapan penulisan makalah tersebut. Nah, manfaatnya apa? Jadi teman-teman menulis makalah ini tuh harapannya nanti apa sih ke depan tuh kayak gitu. Jangan sampai makalah kalian itu cuman kalian ketik, kalian kumpulkan, dibuang, sudah nggak ada manfaatnya begitu. Jadi kalau bisa makalah kalian itu ketika dibaca ada inspirasi yang bisa didapatkan gitu. Jadi ada yang bisa diadaptasi oleh para praktisi seperti itu di lapangan. Gimana nih makalah ini bisa dipakai buat apa gitu. Itu kemudian seperti ini di bawahnya ada tempat, tanggal pembuatan, kemudian ada penulis, ditulis nama lengkapnya tanpa tanda tangan. Masuk ke daftar isi. Nah, daftar isi juga sudah ada template-nya, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Seperti ini, ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, kemudian nah ini dia susunannya kemarin yang teman-teman buat ya. Yang pertama adalah pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Nah, bab pendahuluan itu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan.
Nanti kita jabarkan di bawah. Kemudian untuk yang kedua adalah bab 2, itu pembahasan. Nah, pembahasan ini biasanya porsinya yang paling banyak begitu ya dalam makalah ya. Kemudian bab ketiganya adalah penutup. Penutup ini meliputi kesimpulan dan saran. Nah, di bawah daftar pustaka. Nah, ini kenapa kok daftar pustaka nggak ada halamannya begitu? Ya, jadi memang daftar pustaka itu tidak diberi halaman, gitu ya. Jadi nanti teman-teman, template ini tidak saya edit untuk halaman di daftar pustaka, tapi ketika nanti teman-teman mau membuat makalah, silahkan diedit sendiri. Jadi halaman di daftar pustaka itu silahkan ditutup, karena daftar pustaka itu tidak menggunakan halaman, gitu ya. Nah, kemudian ini masuk pada bab 1, pendahuluan. Masuk pada latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang itu menjelaskan permasalahan ya. Permasalahan apa yang membuat teman-teman itu mau menulis tentang ini begitu. Kenapa kok teman-teman tertarik untuk membahas tentang ini? Meskipun itu tugas kuliah, jangan dijabarkan latar belakang penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah, tidak seperti itu. Jadi ketika mungkin isunya adalah manajemen sumber daya manusia begitu ya. Nah, latar belakangnya apa nih begitu? Mungkin latar belakangnya ada kalian melihat di beberapa tempat, di beberapa lembaga itu masih ada kualitas sumber daya manusianya masih kurang atau bagaimana. Nah, semacam itulah nanti kalian tuangkan dalam bentuk tulisan dengan kalimat baku, formal begitu ya. Latar belakang, nah nanti bisa dibaca sini. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi pokok masalah yang ditemukan. Jadi nanti biasanya bentuknya itu adalah pertanyaan kalau rumusan masalah itu ya. Jadi misalkan bagaimana perencanaan perekrutan sumber daya manusia di sekolah ini, misalkan seperti itu. Atau bagaimana itu ya intinya. Nanti rumusan masalah teman-teman bisa kembangkan sendiri. Itu gambarannya. Kemudian nah ini yang diperhatikan, tujuan penulisan rumusan masalah itu sangat penting. Kenapa? Karena itu merupakan alasan gitu ya. Alasan dari dilakukannya penelitian atau kajian dalam makalah tersebut begitu. Kemudian tujuan masalah, tujuan penulisan ini biasanya merupakan breakdown dari rumusan masalah. Misalkan tadi rumusan masalahnya bagaimana perencanaan rekrutmen sumber daya manusia di lembaga ini begitu. Berarti tujuannya adalah untuk mengetahui perencanaan rekrutmen sumber daya manusia di lembaga titik-titik seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana, tujuannya adalah untuk mengetahui seperti itu. Kemudian manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan ini berisi apa sih manfaatnya makalah ini kalian buat begitu. Nah, di sini sudah dijabarkan. Ada manfaat fungsional, ada manfaat individual. Manfaat fungsional itu lebih ditujukan pada instansi yang terkena imbas gitu. Misalkan biasanya kalau di penelitian gitu ya. Atau di makalah aja deh, di makalah. Di makalah ini instansi yang terkena imbas misalkan sekolah begitu ya. Atau perguruan tinggi begitu. Nah, dari makalah kalian itu manfaatnya apa untuk perguruan tinggi begitu. Kemudian untuk manfaat yang individual berarti adalah ini untuk manfaat penelitian penulis diharapkan mampu menjadi landasan mengambil kebijakan atau keputusan, itu tadi perguruan tinggi. Nah, kalau manfaat individualnya lebih pada individu-individu yang membacanya, yang membaca makalah itu, bukan pada instansi begitu ya. Misalkan menambah ilmu pengetahuan seperti itu kan. Kemudian mungkin juga bisa menjadi bekal individu ketika mereka menjadi pemimpin atau ketika mereka menjadi seorang pelaksana seperti itu. Nah, ini kemudian masuk pada bab 2 pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi hasil kajian dalam sebuah penulisan. Jadi hasil kajiannya itu dituangkan di sini. Kalian membahas tentang apa, lalu pembahasannya dituangkan di sini, begitu ya. Nah, apa isinya? Isinya adalah berupa kajian teori yang relevan. Nah, jadi kajian-kajian teori yang relevan dengan judul kalian yang sudah kalian tentukan tadi, itu kalian tuangkan di situ, kemudian kalian analisis.
Nah, apa bentuk analisis itu adalah tanggapan atau reaksi penulis ini. Nah, kemudian selain itu juga bisa berisi studi kasus atau temuan-temuan data di lapangan, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang relevan gitu. Nah, jadi kalau selama ini pengalaman teman-teman ketika membuat makalah itu biasanya cuma comot, jadi kopas-kopas aja gitu. Misalkan dapat dari internet begitu ya, pengertian ini, kemudian teori-teori tentang ini, udah dikopas saja, tempel kayak gitu, tanpa ada reaksi sama sekali. Padahal tujuan makalah itu adalah ketika kalian membaca, kalian mendapatkan sesuatu. Nah, ketika kalian mendapatkan sesuatu, pasti ada proses berpikir gitu di kepala kalian. Nah, dari hasil-hasil pemikiran itulah yang kalian tuangkan sebagai bentuk analisis atau tanggapan atau reaksi ketika kalian membaca teori-teori itu, begitu ya. Kemudian mungkin kan kalian akan berpikir, oh kalau menurut teori ini seperti ini. Di lapangan seperti apa ya? Oh, aku menemui kalau di sekolah itu tuh nggak seperti ini contohnya. Nah, itu kemudian kalian analisis, ada apa masalahnya misalkan. Nah, kemudian kalian ramu, kalian tuangkan dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, ini kenapa ada poinnya, saya buat 2, sebenarnya nggak cuma 2. 2 bisa, atau mungkin sebenarnya 1 juga bisa, atau bisa juga lebih begitu ya. Tapi itu tergantung pada bagaimana pembagian kalian membahas hasil kajian kalian gitu. Jadi dari judul tadi, kalian membahasnya kalian bagi menjadi berapa subbagian dulu nih, sebelum nanti akhirnya di bawah kalian jabarkan keseluruhan meliputi hasil kajian yang sesuai dengan judul yang tertera di atas tadi begitu. Nah, kemudian ini saya tambahkan kaidah-kaidah penomoran. Jadi kalau kalian mau menuliskan makalah, ya biasanya di hasil kajian tuh pasti bertumpuk-tumpuk, ada bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kadang tuh ada yang bikinnya dikasih ini apa namanya bullets begitu. Jadi ada titik, ada hati, ada gambar apa itu batu bata atau apalah itu. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Jadi dalam karya ilmiah, dalam makalah tidak ada penggunaan bullets. Semuanya pakai numbering. Jadi urutannya seperti ini. Ketika di atasnya B, maka di bawahnya 1 titik. Ketika di atasnya ini A atau B alfabet ya, alfabet kapital, maka di bawahnya adalah angka titik. Nah, di bawahnya lagi adalah alfabet kecil titik. Nah, di bawah alfabet kecil titik adalah angka dalam kurung. Nah, di bawahnya lagi adalah alfabet dalam kurung. Nah, dan seterusnya begitu ya. Jadi seperti ini susunannya. Saya rasa paling turunannya juga tidak akan lebih banyak dari ini. Oke, kemudian yang ketiga adalah bab penutup. Nah, penutup ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman nih. Kenapa perlu diperhatikan? Karena biasanya penutup itu teman-teman bikinnya ringkasan. Jadi misalkan hasil kajiannya meliputi apa, itu kalian comot dari subbab pertama, kalian comot beberapa baris, kalian tempel. Nanti subbab kedua, kalian comot beberapa baris, ditempel. Biasanya kayak begitu. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah kesimpulan itu tidak berisi ringkasan materi atau pembahasan. Kesimpulan merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh. Jadi hasil kajian, dari hasil kajian yang kalian peroleh itu apa, begitu ya. Apa makna yang terkandung dalam hasil kajian kalian itu kalian tuangkan dalam kesimpulan. Nah, hasil kajiannya diperoleh dari analisis rumusan masalah. Nah, ternyata dari rumusan masalah ini menemukan apa begitu. Diperoleh dari analisis rumusan masalah yang ditemukan. Nah, kemudian dianalisis menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan penelitian. Kesimpulan itu bisa dibilang kayak ujung tombaknya begitu ya sebenarnya. Jadi jangan sampai bikin kesimpulan malah nggak menarik begitu karena cuma isinya ringkasan seperti itu. Nah, ini biasanya bisa nih kesimpulan juga menjabarkan apakah kajian yang dilakukan telah menjawab rumusan masalah atau justru masih diperlukan kajian lanjutan. Biasanya ada kalau penelitian gitu ya, penelitiannya itu ternyata belum bisa menemukan jawaban dari seluruh rumusan masalah. Nah, biasanya akan ada kalimat yang menyampaikan bahwasanya penelitian itu masih membutuhkan penelitian lanjutan seperti itu. Di sini juga sama, mungkin kajiannya belum menyeluruh dan masih diperlukan kajian lanjutan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saran. Saran lebih ditujukan penulis kepada pembaca. Jadi saran ini diperoleh dari kesimpulan hasil kajian untuk lebih dikembangkan lagi, gitu ya. Nah, jadi dari hasil kajian kalian tadi
itu apa yang bisa kalian sarankan pada pembaca? Bisa based on kajian kalian, atau mungkin dari permasalahan-permasalahan yang kalian temukan tadi, kemudian kan kalian sudah menemukan dari analisis kalian kan kalian sudah menemukan solusi misalkan gitu ya. Itu kalian sampaikan sebagai saran kepada para pembaca begitu. Saran ini diperoleh dari kesimpulan hasil kajian untuk lebih dikembangkan, kan? Kemudian saran berisi manfaat hasil kajian kepada pembaca berdasarkan hasil kajian yang diperoleh, kemudian diharapkan agar dilaksanakan. Nah, jadi hasil kajian tadi teman-teman mungkin bisa menjelaskan praktisnya bagaimana begitu ya untuk melaksanakan di lembaga para pembaca begitu, di lembaga, di instansi-instansi, kemudian atau di lembaga si pembaca. Setelah itu kalian menyarankan bagaimana untuk menerapkan hasil kajian kalian agar lebih bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka di sini saya sudah memberikan contoh penulisannya begitu ya. Ini meliputi daftar pustaka ini referensinya kalau dari buku ini seperti ini, yang Pohan ini Pohan Yusrin Effendi ini dari buku, kemudian yang Suprayogo Imam ini adalah dari buku antologi begitu ya, jadi kumpulan. Dalam satu buku ada banyak penulis seperti itu, maka ini yang penulis judul yang kalian ambil itu di sini, kemudian ini buku. Nah, ini judul bukunya yang keseluruhan ada di bawah sini. Kemudian ini adalah buku terjemah. Nah, yang ini yang keempat ini adalah artikel yang diambil dari jurnal. Artikel yang diambil dari jurnal, kemudian terakhir adalah dari ensiklopedia. Oke, seperti itu. Jadi harapan saya ketika menulis makalah nanti teman-teman lebih banyak membaca dari artikel jurnal, dari buku begitu ya. Minimalkan mengambil dari website, blogspot, dari internet yang nggak jelas sumbernya begitu ya, karena itu akan mengurangi mengurangi daya kritis begitu, karena apa yang disajikan instan semuanya di situ gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk makalahnya kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nanti kalau kira-kira ada yang mungkin teman-teman kurang jelas bisa ditanyakan, kita bisa diskusi lewat grup WhatsApp gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.